Oke, semangat pagi semuanya. Ya, kita akan bahas setelah kalian kuis terkait dengan partnership ya atau persekutuan, ya, yang terkait dengan pembagian profit. Sekarang kita akan masuk ke bagian admission, ya. Oke, jadi di sini ada soal, ada case ya. Oke, changes in partnership interest. Bagaimana kalau ada perubahan dalam kepemilikan, ya, dalam persekutuan. Ya, misalkan di sini ada admission of new partner. Jadi ada eh, partner baru yang masuk ya gitu ya. Oke. Jika ada partner baru yang masuk, kita lihat K1. Misalkan Gamma. Gamma menginvestasikan $10.000 untuk seperempat kepemilikan. Ya, jadi sebelumnya ada alpha beta gitu ya. Alpha beta lalu ada gamma. Ya. Gamma masuk untuk mendapatkan seperempat kepemilikan. Ya. Oke. Sementara kapital A sama B, kapital alfa beta sebelumnya 20 dan 10. Terus dia masuk untuk mendapatkan seperempat ya. Dia setor modal 10.000. Maka di sini kita lihat profit sharingnya itu 60-40 sebelumnya antara A dan B. Ya. Jadi antara A dan B profit sharingnya 60-40. Ya. Nah sekarang kita lihat. Profit sharing itu belum tentu sama dengan kepemilikan ya. Interest. Misalkan di sini kan 20-40. A dan B, sorry, A dan B kan tadi profit sharingnya 60-40. Sementara capital A sama B kan 20 dan 10. Berarti kan kalau capital A berarti kan kepemilikannya 2 dari 30 ya. 20 dari 30. Berarti 2 per 3 gitu kan. Oke. Sementara kalau B sepertiga kepemilikannya kan. Kalau sepertiga itu kan sekitar 33% kan. Ya. Nah, tapi profit sharingnya beda jadi 60-40. Jadi antara interest ya, kepemilikan ya dengan profit sharing itu bisa berbeda. Nah, contohnya tadi ya. Oke. Nah, sekarang kita lihat berarti total capital kalau si Gamma masuk jadi berapa? 20 tambah 10 tambah 10 ya kan? Jadi totalnya berapa? 40.000 kalau Gamma join ya. Oke. Nah, berarti kalau 40.000 itu seperempatnya berapa ya? Seperempatnya kan 10.000 jadi pas sama ya. Jadi apa yang dia invest sama dengan interestnya dia atau kepemilikannya dia. Ya, oke. Jadi dia apa yang diinvest 10.000 sama dengan kepemilikannya dia. Oke, berarti di sini kita lihat berarti jurnalnya ya cash 10.000 ya pada capital gamma 10.000. Ya, jadi sama ya. Cash 10.000 pada capital gamma 10.000. Oke, kita lanjut. Nah, sekarang bagaimana ya di kasus berikutnya? Nah, sekarang Gamma investnya bukan 10.000 tapi 11 ya untuk mendapatkan seperempat kepemilikan ya. Gamma invest 11.000 untuk mendapatkan seperempat kepemilikan ya. Oke, berarti di sini total capital akan jadi 41 kan? Oke. 20 tambah 10 tambah 11 41. Oke, which is 41 itu kalau kita kali seperempat itu 10.250 ya. Jadi kita lihat eh, Gamma itu nanti kepemilikannya yang diakui cuma 10.250. Sementara yang dia transfer berapa? Yang dia transfer berapa? 11 ya. Dia transfer 11 tapi nanti dalam hal partnership dia cuma diakui 10.250 gitu ya. Which is seperempat dari 41.000. Oke, berarti di sini kita lihat alternatif satunya sebagai bonus. Jadi eh 11.000 10.250. Berarti kan ada selisih 7,5 ya. Nah, 7,5-nya itu nanti kita anggap sebagai bonus. Bonus buat siapa? Bonus buat sekutu lama. Buat alfa dan beta ya. Oke, berarti total capital 41. Ya, tadi kan seperempatnya 10.250 ya. Oke, maka akan ada bonus berapa? Jadi dia tanam 11.000 tapi cuma dapat 10.250 ya. Berarti kan kita jurnal dulu cash ya. Nah, nanti ada capital gamma yang diakui cuma 10.250 berarti 7,5-nya nanti dibagiin ya ke alfa dan beta ya masing-masing 60% dan 40% ya. Jadi selisihnya tadi berapa? 7,5 ya. 7,5. Oke. Ini berarti 60% kali 7,5. Yang beta 40% kali 7,5. Jadi masing-masing kebagian ya.
Jadi di sini kita anggap sebagai bonus. Bonus buat siapa? Bonus buat sekutu yang lama. Ya. Oke, kita lanjut. Berikutnya adalah alternatif kedua adalah dianggap sebagai nanti dianggap sebagai goodwill. Ya. Jadi kalau goodwill, perhatikan, kalau goodwill itu adalah caranya, ya. Jadi kan tadi goodwillnya bonusnya itu kan tadi buat sekutu lama, maka goodwillnya juga buat sekutu lama gitu ya. Oke. Buat lihat sekutu lama berarti kita lihat. Jadi si Gamma kan tadi tanamin 11.000 store ya. Nah 11.000 itu harus mencerminkan 1/4% kepemilikan. Ya jadi seperti yang kita belajar di Advanced Accounting 1 gitu ya, konsolidasi ya. Yang dia store itu mencerminkan ya persentase yang dia ingin miliki gitu kan. Nah di sini 11.000 itu mencerminkan 1/4%, 1/4 kepemilikan. Nah kalau 11.000 itu mewakili 1/4 interest, berarti 100% harus berapa? Implied ya, di implied ya. Oke. Berarti total capitalnya itu harus 44 ya. Karena 1/4 itu kan berarti 25%. 25% itu kan berarti 11.000. Berarti 100%-nya harus berapa? Berarti harus 44 ya. Atau 100 dibagi 25 ya, seperempat itu kan 25% ya. 100 bagi 25 kali 11.000. Berapa? Total capital harus jadi 44. Sementara yang real capitalnya cuma tadi berapa? Yang real yang 41. Berarti 44 kurang 41 berarti ada 3.000 itu goodwill. Ya. Jadi di sini kita jurnal. Berarti goodwill ada 3.000 nanti ya. Cash 11. Goodwillnya 3.000. Nah nanti goodwillnya buat siapa? Buat sekutu lama. Capital gamma tetap 11. Ya. Lalu capital alpha. Ya tinggal dibagi ya. 3.000 kali 60%. Sama 3.000 dikali 40%. Ya jadi gitu. Jadi kalau goodwillnya buat sekutu lama maka yang sekutu baru tadi apa yang dia invest itu mewakili kepemilikannya dia ya. Jadi kita gross up tadi ya, kita implied ya sama seperti waktu kita belajar di advance 1 ya. Oke, kita lanjut lagi. Alternatif 3. Alternatif 3 itu adalah other than allocated to goodwill, some company prefer allocate to fixed asset ya. Jadi kalau goodwill itu kan intangible ya. Jadi dia mungkin dia bisa mengalokasikan ke aset yang tangible gitu ya. Misalkan fixed asset. Ya, pada saat si Gamma masuk, misalkan dia melakukan revaluasi ya. Dilakukan revaluasi ya kebetulan memang ada yang naik gitu ya. Nah, maka di sini misalkan at the time Gamma join, revaluation to fixed asset stated the market value 3.000 higher than the book value. Ya, jadi di sini dia langsung bukannya goodwill ya, jadi cash 11, fixed asset 3.000, ya berikutnya adalah sama ya. Oke, capital gamma 11, capital alpha 1.800, dan capital beta 1.200. Sama kayak goodwill lah, cuman istilah goodwill diganti aja jadi fixed asset, gitu ya. Oke, kita lanjut, case 3. Case 3 ini, nah sekarang gamma yang dia investasikan 8.000. Ya, untuk berapa? Untuk seperempat interest, untuk seperempat kepemilikan. Ya, nah sekarang kita lihat kalau 8.000 berarti total capital kan akan jadi 38 ya. 20 tambah 10 tambah 8.000 38. Sementara kita lihat seperempat kali 38 itu 9.500. Ya, jadi dia tanam store modal 3.800 8.000 ya. Untuk mendapatkan seperempat. Nah, nggak cukup dong ibaratnya gitu ya. Oke, dia nggak cukup. Sementara nanti kepemilikan dia tuh harus 9.500. Ya, kalau untuk mendapatkan seperempat dari 38. Nah, berarti sama. Berarti di sini apa yang dia tanam lebih kecil daripada apa yang dia dapat. Nah, berarti kan kalau gitu sama kayak di atas. Berarti yang pertama alternatif satu adalah bonus. Berarti bonusnya buat siapa? Bonusnya buat si Gamma berarti kan? Bonusnya buat new partner. Kalau sebelumnya kan bonusnya buat old partner. Sekarang bonusnya untuk si new partner. Ya, berarti bonusnya berapa? Ya, berarti selisihnya berapa nih? 8.000 sama 9.500 berarti kan 1.500. Ya, berarti nanti cash-nya tetap 8.000, capital gamanya diakui berapa? Ya, capital gamma, ya sebentar. Dia akan diakui 9,5. Nah, berarti kan kurang 1.500 kan? Nah, 1.500 itu diambil dari siapa? Diambil dari alfa dan beta. Jadi ini adalah bonus buat sekutu baru. Ya mungkin kita memberikan bonus ini dalam kondisi memang kita butuh si gamma gitu ya. Untuk masuk ke dalam persekutuan kita.
Ya, kita butuh dia untuk dia bisa masuk ke persekutuan kita. Ya, oke. Kita lanjut. Ini case 3 ya. Nah, sekarang sama juga. Sekarang goodwill. Ya, alternatif 2 goodwill. Nah, berarti kalau ini goodwill buat sekutu baru ya. Nah, kalau goodwill buat sekutu baru berarti ya kita lihat sekutu lamanya itu berapa. Kita lihat dari perspektif sekutu lama. Sekutu lama kan tadi kapitalnya 30 kan? Oke, 30.000 itu A dan B, ya itu harus mewakili 3/4 berarti kan? Oke, karena kan tadi seperempatnya akan diwakili oleh si gamma. Berarti 30.000 awal itu akan mewakili 3/4. Nah, berarti di gross up 100%-nya harus berapa? Berarti 100%-nya itu harus 40 berarti kan? Oke, ya berarti 75%-nya 30 gitu kan? Berarti ya 100%-nya itu berapa? Ya, oke. Berarti 100.000 dibagi 75 kali 30 gitu ya. Oke, berarti ya dia harus 100.000. Nah, berarti goodwill-nya berapa? Berarti kan total capitalnya eh, harus jadi 40 gitu ya. Gitu loh. Ya, sementara tadi dia taruh cuma 8.000, 38. 38 ke 40 berarti goodwill-nya 20 ya. 2.000. Berarti kita akan jurnal ya. Cash-nya 8.000 cuman ya. Berarti di sini langsung goodwill gitu ya. Goodwill 2.000 pada capital gamma 10.000 ya. Oke, jadi seperempatnya tadi kan dia dapat ya, seperempat dari total 40 kan, ya. Maka tidak ada, ibaratnya ke tidak mengurangi kapitalnya alfa dan beta ya. Oke, karena kita munculin goodwill, gitu ya. Oke. Selanjutnya adalah alternatif berikutnya sama kayak tadi ya. Oke. Kita masukkan sebagai fixed asset. Jadi cash 8.000, fixed asset 2.000 ya pada capital G. Ya. Oke, kita lanjut. Sekarang, sekarang membeli kepemilikan. Purchase of interest dari existing partner. Ya, membeli kepemilikan dari eh, sekutu yang memang sudah eksis. Ya, oke kita lihat. Asumsikan G membeli seperempat interest directly from A dan B. Ya, jadi dia membeli seperempat kepemilikan langsung ke A dan B dan pay to A 7.000 dan B 3.000. Ya, jadi dia bayarnya langsung ke A dan B, bukan lewat persekutuan gitu ya. Jadi secara personal dia bayar. Oke. Maka kita akan jurnal di sini ya. Capital A, capital B berkurang ya pada capital gamma ya. Oke, jadi total modal tetap 30.000 ya. Total modal ya tetap 30.000 ya. Berarti capital alpha berkurang. Ya, jadi 30.000 kali apa? 60%, 5.000. Lalu capital G kan 7.500 tadi ya, Pak. 7.500 ya. Maka diambil 60 40 gitu ya. Oke, 60% diambil dari sini ya. Coba betul nggak di sini? 5.000 ya. Itu dari mana? Dia kan tadi bayarnya langsung ya. Oke. Oke, coba di sini 60% ya kali 7.500 ya. Oke, sorry. Tadi berapa hasilnya? Sebelumnya 5.000 ya, sebentar. Hitungannya di sini capital alpha. Bentar ya. Oke. Oh ya, gini. Jadi kan tadi ya, oh ini enggak. Ini tadi capital alpha tinggal 15 ya sisanya ya. Capital beta tinggal 7.500, capital gamma 7.500, total 30 ya. Oke. Total 30%. Nah, ini diambil seperempatnya, sorry. Ya, jadi ini seperempat, 1/4 dikali 20.000 ya. Oke, tadi kan modalnya alpha 20.000 awal. Ini juga seperempat kali 10.000. Ya, modalnya beta. Ya, jadi diambil 5.000 dan 2.500 ya. Diambil kepemilikan mereka seperempat. Jadi nggak ada uang mengalir ke perusahaan ya. Karena mereka si Gama itu langsung bayar ke
alfa dan beta secara langsung. Ya. Nah, sekarang capital alfa tinggal berapa? Tinggal 15.000 ya kan? Oke, dari 20.000 kurang 5.000. Yang beta 10.000 kurang 2,5. Ya. Oke, sementara si gamma 7.500. Ya. Oke, berarti kan nanti kepemilikannya 50 25 25. Ya. Oke. Capital alpha. Ya, tadi kan dia 60 40 ya. Nah, ini kalau ini interestnya gitu ya. Ini kan kalau kita bilang interestnya. Oke, gitu ya. Ini adalah interestnya. Nah, sekarang kita lihat retirement of partner. Bagaimana kalau ada partner yang retired ya atau pensiun atau mengundurkan diri dan sebagainya. Oke. Kita lihat di sini asumsi satu. Misalkan A retired ketika kapitalnya 55.000. Ya, A itu ya pensiun ketika kapitalnya 55.000. Oke. Maka kita jurnal kapital A 55.000 pada cash 55 ya. Oke. Jadi dia kayak langsung dibayar. Jadi modalnya dia 55 langsung dibayarin. Ya, kapital A pada cash. Selanjutnya asumsi 2. A retire ketika kapitalnya 55.000. Ya. Tadi antara A dan beta 60 40 ya. Oke. Nah, terus A menerima 65.000 tapinya. Tadi kan gamma kepemilikan 25% ya. Oke. Jadi dia ibaratnya kalau nggak ada ketentuan berapa profit sharingnya, ya pokoknya sesuai dengan interest lah ibaratnya gitu ya. Oke. Jadi A retired ketika kapital 55, tapi dia dikasih 65. Nah, berarti kan kayak bonus ya, karena mungkin jasa-jasanya si A, ketika dia pensiun, harusnya modalnya dia 55, tapi dikasih 65. Berarti ada selisih 10 ya. Nah, 10-nya itu pasti diambil dari mana? Dari beta dan gamma. Nah, sekarang cara ngambilnya gimana? Dari beta dan gammanya. Ya, oke kita lihat ya. Gamma, gamma kan 25%. Berarti alfa dan beta berarti 75 dong ya. Oke. Berarti kita lihat di sini ya. Alfa, beta, gamma. Cara baginya kan kita mau ngebagi antara beta dan gamma ya. Oke. Berarti langsung aja di sini ya. Berarti si alfa gamma kan 25, alfa beta 75 tadi kan. Ya, ini ya. Oke. Eh dari sisi kepemilikan ya. Gamma tadi 25%, berarti alfa dan beta 75 dong. Nah, sementara 75 ini kan berarti antara alfa dan beta. Berarti si alfa tadi antara alfa dan beta berapa? 60 40 kan? Berarti di sini 60 kali 75 berarti 45. Ya. Oke, berarti alfa 45% ya. Gamma 25 berarti selisihnya 30 itu di beta berarti kan. Berarti kan beta ya 30 bagi 55 ya. Oke, dikali 10.000. Nah, itu gimana tuh? Nah, ini kan berarti nanti alfa kan 45 ya. Berarti gamma 25 berarti sisanya beta 30 dong ya. Oke. Antara tadi kan dibagi ini tuh antara beta dan gamma ya buat si A. Berarti di sini beta dan gamma berapa? Beta dan gamma kan 30 25. Berarti 30 sama 25. Berarti 30 bagi 55 kali 10.000. Ya. Sementara untuk gamma 25 bagi 55 kan hanya antara beta dan gamma ya. Oke. Nah, seperti itu. Berarti nanti 10.000 itu dibagi ke beta dan gamma ya, maka kapital A berkurang 55, kapital beta dan gamma berkurang 54 55 pada cash ya. Oke, jadi uangnya 65 itu ya selisihnya kan dengan 55 ya itu diambil dari modalnya beta dan gamma. Ya gitu ya cara pembagiannya seperti itu ya. Oke. Asumsi 3, asumsikan A hanya menerima 45.000 ketika kapital 55. Nah, misalkan A-nya itu banyak berbuat apa?
masalah gitu ya kepada perusahaan. Sehingga harusnya dia dapat 55 tapi dapatnya 45. Nah, berarti kan ada 10.000 ya. Itu nanti dikasih ke siapa? Ke beta dan gamma. Ya. Jadi kapital alfa berkurang. Nah, sama kayak tadi ya. Berarti sekarang kapital beta dan gamma yang bertambah justru. 5455 dengan cara yang sama dengan di atas ya. 4545 pada cash. Ya, jadi yang didapat lebih kecil daripada yang seharusnya. Nah, gitu ya. Oke, terkait dengan admission of new partner. Ya, silakan jika ada pertanyaan.